Perkenalkan, nama saya Bernadette Dwi Krisan Mariratin. Saya biasa dipanggil Krisan. Di sini saya akan menjelaskan 3 kerajaan Islam yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 di pesisir utara Sumatera, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lok Seumawe Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik al-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran antara India dan Cina. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan pesisir sering singgah di wilayah ini dan berperan besar dalam penyebaran Islam. Mata uang emas pertama yang digunakan oleh Indonesia juga ditemukan di Samudra Pasai yang menunjukkan majunya sistem ekonomi dan perdagangannya. Selain itu, Samudra Pasai menjadi pusat dakwah Islam yang sangat penting. Para ulama dan ahli agama menetap dan menyebarkan ajaran Islam ke wilayah lain di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kerajaan ini juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Delhi di India dan Kesultanan Turki Utsmani. Yang kedua itu ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada awal abad ke-16 di pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patta yang dianggap sebagai keturunan Raja Majapahit dan seorang Muslim. Dengan runtuhnya Majapahit, Demak muncul sebagai kekuatan politik dan agama yang baru di Jawa. Demak dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Para wali songo yaitu 9 ular besar penyebar Islam di Jawa banyak berperan dalam kejayaan kerajaan ini. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak bahkan melakukan ekspansi ke wilayah Jawa Timur dan mengalahkan beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang tersisa. Kesultanan Demak juga terkenal karena mendirikan Masjid Agung Demak yang menjadi simbol kebersamaan Islam di Jawa. Gaya arsitekturnya mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dengan Islam. Meskipun kerajaan ini tidak bertahan lama, pengaruhnya sangat besar dalam mengislamkan Pulau Jawa dan memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Yang ketiga itu ada Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16 pada akhir abad ke-16 dan berpusat di daerah pedalaman Jawa Tengah, tepatnya di Kota Gede, kini bagian dari Yogyakarta. Pendirinya adalah Sutwijaya, putra angkat dari Ki Ageng Pemanah, salah satu tokoh penting dari kerajaan Pajang. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Di masa ini Mataram berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Pulau Jawa, kecuali wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Belanda. Sultan Agung juga dikenal karena penolakannya terhadap kolonialisme Belanda dan pernah 2 kali menyerang Batavia
meskipun tidak berhasil mengalahkan Belanda. Dalam bidang kebudayaan, Mataram meninggalkan warisan besar termasuk dalam seni tari, ukir, gamelan, dan sastra. Sistem pemerintahan dan adat istiadat Mataram juga masih memengaruhi kehidupan masyarakat Jawa hingga kini, terutama di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kesultanan Mataram Islam menjadi simbol kekuatan Islam yang berpadu dengan budaya Jawa dan membentuk identitas kejawenan yang khas. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.